Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang cocok banget kalau dijadikan ide jualan. Sangat mudah dibuat, hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus. Kuenya cantik banget. Bahan utama kue ini dari tape singkong, ini apem tape yang rasanya sangat enak, manis, gurih, legit, dan teksturnya sangat lembut. Kalau udah coba, pasti ketagihan. Dari satu resep menghasilkan 18 buah kue apem tape. Kue ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan blender ataupun chopper, masukkan tape singkong sebanyak 150 gram. Jangan lupa buang sumbu tengahnya, serta gunakan tape yang masih baru, serta rasanya manis supaya rasa kuenya enak. Masukkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, tambahkan tepung terigu 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan, garam setengah sendok teh, serta santan sebanyak 300 ml. Oh ya, santan yang saya gunakan ini santan segar ya, tapi boleh kok diganti dengan santan instan. Selanjutnya saya tutup dan akan saya haluskan. Setelah saya blend, bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan sudah halus. Kita buka tutup blendernya dan setelah itu akan saya pindahkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Nah, bisa dilihat ya, untuk tekstur dari adonannya sangat kental. Kalau adonannya udah kita pindahkan ke wadah bersih, selanjutnya masukkan ragi sebanyak setengah sendok makan, kemudian diaduk rata dengan whisker sampai tercampur rata serta raginya larut. Gunakan ragi dalam keadaan suhu ruang, serta ragi yang digunakan harus dalam keadaan masih baru serta aktif ya teman-teman. Dan untuk ragi instan yang saya gunakan, ragi instan merek Fermipan. Kalau udah tercampur rata dan raginya larut, selanjutnya adonan ini saya diamkan terlebih dahulu selama 1 jam. Kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih, dibiarkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah saya diamkan adonannya selama 1 jam, adonannya sudah mengembang lebih banyak dari adonan semula, serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Lalu kita buka plastik wrapnya. Selanjutnya diaduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada adonan pecah. Ini kita aduk sampai tercampur rata semua ya teman-teman. Dan kalau udah tercampur rata serta adonannya menyusut, selanjutnya dari adonan yang banyak ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda, dan supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta menarik, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat, tapi ini opsional saja ya, sesuai selera. Dan diaduk rata sampai tercampur. Setelah diaduk rata dan tercampur, akan terlihat warna hijau yang dihasilkan seperti kita menggunakan daun pandan yang ditambah dengan daun suji. Hijaunya cantik serta aromanya ada sedikit manis-manisnya ya teman-teman. Nah, dan untuk wadah yang kedua, saya berikan pewarna makanan berwarna kuning tua. Untuk pemilihan warna sesuai selera aja ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai tercampur. Dan masing-masing adonan ini akan saya masukkan ke dalam piping bag supaya mudah dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, udah rata semua adonannya, ini kita sisihkan terlebih dahulu serta siapkan loyangnya. Di sini saya menggunakan cetakan putu ayu, tapi boleh kok diganti dengan cetakan lain serta olesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Dan untuk adonannya, saya masukkan secara bersamaan atau berbarengan ke dalam cetakan supaya bergradasi atau ada 2 warna di dalam satu cetakan. Dan ini kita lakukan ke semua cetakan, dan untuk isi adonan dalam cetakan tidak perlu sampai penuh ya teman-teman, karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Dan pada tahap pengisian adonan ke dalam cetakan, boleh kita persiapkan untuk kukusannya diisi air dan kita panaskan. Apabila sudah selesai adonan kita isi ke dalam cetakan semua, langsung aja kita kukus dan jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang.
Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih, lalu kita buka tutup kukusannya dan kita masukkan kuenya satu persatu. Untuk kuenya tidak masalah berdempetan dan ini dikukus menggunakan api kecil supaya permukaannya rata dan tidak pecah. Dikukus selama 25 menit sampai matang dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman. Setelah 25 menit, apem tapenya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Bisa terlihat ya kalau kuenya ini sangat mengembang sempurna, menul-menul dan gembul-gembul banget. Warnanya juga cantik banget. Nah, langsung aja kita keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan dan kue ini langsung dilepaskan selagi masih panas ya, supaya tidak lengket. Kalau udah dikeluarkan semua, selanjutnya akan saya kukus kelapa parut yang ditambahkan dengan sedikit garam serta daun pandan. Ini dikukus selama 10 menit aja ya teman-teman. Nah, untuk kuenya ini wajib banget dikeluarkan dalam keadaan masih panas, tapi hati-hati ya, karena cetakannya ini beneran masih panas. Tujuannya supaya mudah dikeluarkan dan tidak lengket. Dan bisa terlihat ya, kalau kuenya sangat mulus dan cantik banget. Kuenya terlihat sangat menul-menul dan gembul-gembul, serta warnanya cantik banget. Dan kue ini udah saya keluarkan semua dari cetakan, kuenya cantik, hasil dari satu resep saya dapat sebanyak 18 buah. Hasilnya banyak banget ya teman-teman. Jangan lupa sajikan kuenya bersama kelapa parut yang udah dikukus tadi supaya rasa kuenya makin enak dan makin mantap. Bisa terlihat ya kalau tekstur kuenya ini sangat lembut dan empuk, mirip banget sama squishy. Kalau ditekan akan kembali ke bentuk semula. Untuk teman-teman pemula yang pengen coba jualan tapi bingung mau pakai resep yang mana, coba deh gunakan resep kue yang satu ini. Modalnya hemat, hasilnya bisa banyak banget dan pasti laris manis. Karena rasanya beneran enak dan mantep banget. Tekstur kuenya sangat lembut dan empuk, rasanya enak, manisnya pas, gurih santannya berasa, apalagi dimakan dengan kelapa parut makin enak serta makin mantap. Dan kalau udah coba, pasti bikin lagi. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah serta anti gagal, cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta ataupun kalau lagi ada acara di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.